Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayri saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak peserta kajian yang dirahmati Allah, monggo sesarengan kita dherekaken puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala awit wonten dalu menika suasana hujan pas gerhana rembulan. Bulan total mangke berakhir jam 25.06. Iki dereng rampung. Tasih peteng. Tasih tertutup. Nah, ya, nanti dimulai tadi jam 15.03 mau awan, terus puncaknya tadi habis maghrib, nanti akan berakhir gerhana ini jika Allah takdirkan berakhir. Jika tidak berakhir, kiamat namanya. Nggih, ya karena tidak ada sinar lagi. Padahal sumber cahaya, sumber sinar nang donya niki srengenge. Nek srengenge ini wis mboten ngekaki sinar mening, kan kiamat. Rampung jagat niki. Tapi siapa yang mampu menjamin bahwa matahari ini bisa bersinar lagi? Enggak ada yang bisa menjamin, hanya Allah. Nah, karena itu ciptaan Allah. Kalau sinarnya nggak muncul lagi, habis kita. Semuanya rampung, nggak ada kehidupan. Mati semua, hancur. Nah, Bapak Ibu, kita alhamdulillah ya. So, mudah-mudahan atas izinnya nanti gerhana berakhir, kemudian srengengenya kelihatan lagi, dan memberi cahaya, memberi kehidupan bagi semua makhluk hidup, termasuk kita. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur Ibu Bapak. Di malam ini Allah gerakkan kaki kita, entengkan penggalih kita, ikhlaskan rohani kita, sama-sama hadir di majelis ilmu. Nah, niki akeh banget niki. Mlebu teng masjid wau dungane pripun Bu mau mlebu masjid? Donga mboten. Loh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Alah ki mesti ora ndonga ki ora tayang nerokno kok. Yo bareng-bareng didapalno ki donga mlebu masjid sekel tengen dhisik, suku sing tengen dingin terus Allahumma sholli ala Muhammad terus glek saking tengen dhisik Allahumma ftahli. Jal ditiroke bareng-bareng. Tak kula tak mau cariin mangke ditiroke. Nek langsung bareng ora genah. Saking semangatnya ya. Tadi baca Quran sebenarnya dibaca dulu langsung nanti terus ditiroke sehingga ketahuan nanti bacaan yang tidak benar dan seterusnya. Jadi orang pisan tok Pak. Quran itu bola-baleni wong Pancasila bisa mensunan bola-bali Quran mus pisan tok. Bola-baleni terus. Enggak, tiga dongan mlebu masjid mung tak jelaske maknane. Fadilai ning saiki wacane niki.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Abwaba. Allahumma ftahli. Abwaba rahmatik. Kabeh. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Monggo. Macet. Tak potong-potong dhisik, tak potong-potong dhisik. Men apal, wong suruh ni pinter-pinter wong duwane pindho-pindho lu apal langsung. Engko terus dipraktekno sambil mlebu terus maca kuwi. Engko bareng-bareng tak waca dhisik mangke ditiroke. Allahumma ftahli. Monggo. Allahumma ftahli abwaba. Allahumma ftahli abwaba. Allahumma ftahli abwaba. Monggo jal. Allahumma ftahli abwaba. Kaidah rahmatik. Rahmatik. Abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dewek monggo 1 2 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. 100. Ya, pinter. 200 kakean, 100 mawon. Aduh, pinter-pinter. Seneng ngaji karo pinter-pinter. Dilek langsung apal. Allahumma duh Gusti Allah ingkang kagungan jagat sak isine niki. Panike gerhana nggih. Gerhana niku langimutaken kebesaran Allah. Ben kelingan iki Gusti Allah ki Maha Agung. Gusti Allah gawe srengenge gedene semono. Gawe bumi semene gedene sing awake manggone niki, terus gawe bulan dalam satu garis lurus. Jajal lali ngubung-ubungna prigi sapa sing tayang nek kejaba Gusti Allah. Dalam satu garis lurus sehingga sinare srengenge niku ketutupan bumi, mantul ke bumi, nutupi bulan sing pas dinang kono. Njur peteng. Itu namanya gerhana. Nah, coba bayangkan niku. Srengenge ini gede banget niku. Durung ana sing tekan mriko. Berapa ribu derajat Celcius itu sih panasnya bumi, panasnya srengenge. Walah. Kula mbetes khotbah tenganu teng putih teng Al-Arqam. Saya ungkapkan hal ini bahwa gerhana ini mengingatkan kita tentang besaran Allah. Kula jenenge ajeng ngaji surat An-Nur ayat 41. Judulnya itu Alam pun bertasbih. Nah, judul itu tapi kula tak komentari tentang gerhana. Nah, alam sing digawe Gusti Allah niku, nah niku kan ayat niku wa min ayati menika pipi ayat ya kelalen ayat. Jadi Gusti Allah ke kelalen ayatnya. Ayatnya Al-Qur'an kelalen kula. Ning intine ngaten. Gusti Allah niku gawe alam sing jembare pol. Niku kita ini kita berada dalam satu tata surya. Tata surya niku dijenengi karo wong pinter sing ngerti niku jenenge galaksi Bima Sakti. Oh niku jenenge niku wallahualam nggih niku kula tiru wong-wong sing ahli. Niku jembare terdiri dari beribu-ribu
Niku satu matahari spiral ngeten, satu matahari niku benda-benda langit itu terdapat 200 juta bintang. Gede nih satu matahari ini dengan bintang-bintang yang lain niku gede niku nembe tak baca ki kula maca teng mriki. Maca teng gede niku 100.000 perjalanan cahaya, 100.000 tahun, 100.000 tahun perjalanan cahaya. Ibu pengen ngerti cahaya berapa cepatnya? Cahaya benda paling cepat nang alam dunia niku mlakune cahaya. Cahaya niku mangkate bantere niku 300.000 per detik. Jadi nek jenengan duwe baterai langsung cet banter pol. Niku 1 detik cahaya itu bisa melampaui 300.000 kilometer. Lah niku gedene bisane ketemu niku galaksi niku perjalanan cahaya lawase 100.000 tahun. Akeh angel bayangna ya. Pira gede ini niki alam jagat niki mulane nek pas gemembiar niku lintang wah akeh ora kena itu. Itu Gusti Allah sing nyipta. Dhewek niku urip ning jenenge bumi. Bumi niku nek dibanding karo srengenge nang alam kono kae, pamane kula njenengan bisa ndeleng, bisa mabur teng mriko sing dhuwur banget. Njur ndeleng nganggo kaca pembesar, ndeleng srengenge karo bumi. Bumi dibanding srengenge niku hanya titik. Cilik mentik tik tik. Iku kula jenengan niki ana nanggon kulit bumi niku. Betapa kecilnya kita di hadapan ciptaan Allah. Apalagi di hadapan yang mencipta. Allahu Akbar. Lan niku waden niku kena sombong. Dheweke ini ora apa-apane. Nang ngarsane ciptaane Gusti Allah wae. Bumi mawon niki gedene niku nek disunduk kaya nyunduk bakso bulat kae. Niku kanggon kene tekan kene niku diameternya ini 500.000 kilometer, 500 juta ya. 0,06 nggih. Oh ya. Oh. Gede pol jenengan duwe lemah 50 hektar wis paling sugih wong sak seruni. Duwe omah gedene 100 meter persegi wis wala ayam pol. Masya Allah. Fenomena alam ini lagi mengingatkan kita tentang keberadaan kita. Kita di hadapan ciptaan Allah ini enggak apa-apanya. Maka kita harus tunduk kepada Sang Pencipta. Ada sembrono, manut mituhu. Awet dikala apa-apa. Umurnya sebentar sekali. Bumi ini umurnya sudah 2 juta tahun sekian. 2 juta tahun lebih sekian. Nanti waca Google nang gini, ditulis nang gini, umur bumi berapa ya Mbah Google? Nanti jawab nang gini. Mbah Google itu pinteran banget jawab. Umur bumi ini sudah berapa tahun? 2 juta sekian tahun. 2 juta tahun. Kula jenengan swidak tahun tok 70 80 100 tahun pol-polan sore iso ngopo-ngopo setahun turut nang kamar tok wis ngrepoti sing urip malah. Masya Allah. Itulah gerhana mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Nah, sekarang mulai masuk ke materi. Alam pun bertasbih. Nah, alam pun bertasbih. Beri dia bertasbih ya. Nah, ini ayatnya. Nah, nek baca Quran, jadi Quran ini dibuka, Quran surat An-Nur ayat 40 J. Moga dibuka bareng-bareng. Nah, terjemahannya betul. Nah, surat An-Nur ayat 40 J, 41. An-Nur kia surat kepira ya? Hah? Surat ke-24 ayat 41. Nah, monggo ngaji Quran firman Gusti Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffatin kullu qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Nek jenengan milu maca kok kesuwen. Kan kita hanya sampai jam 9 tok ya, Mas. Tak terjemahane mangke digladi milih teng dalem. Alam tara ana ta ora nyemresani panjenengan Rasulullah. Anna wa satuhune Gusti Allah yusabbihu padha tasbih. Yusabbihu pada tasbih lahu marang Gusti Allah. Nah, jadi terjemahan bebasnya, tidaklah engkau mengetahui Muhammad bahwa kepada Allah lah bertasbih man fis samawati wal ard, apa yang di langit dan di bumi. Nah, maka judulnya kalau boleh ini ditulis, anak boleh tak tulis alam pun bertasbih. Lah kok iso ngerti Gusti Allah sing ngabari wonten ayat iki? Sing ngabarno niku Gusti Allah piyambak sing gawe alam. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat, dan kamu tidak melihat burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Burung-burung itu mengembangkan sayapnya, tidak jatuh, pendelena. Padahal setiap benda yang di atas bumi ini semuanya terseret gravitasi bumi. Tapi kok burung tidak ya bisa main-main di sana? Kamu nggak merhatikan kenapa dia bisa tidak jatuh? Padahal setiap benda semuanya di atas bumi mesti jatuh kabeh. Kenapa ya? Ada apa? Suruh memperhatikan itu. Masing-masing sungguh-sungguh telah mengetahui cara sholat atau berdoa dan bertasbih. Terus kabeh niku bertasbih menurut ayat niki. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat niki niku ngemutaken kula jenengan men weruh mengarahkan pikiran Nabi Muhammad dan kita diarahkan untuk memperhatikan alam. Aja mung saben dina sing diperhatikan wang. Apa wang? Uang. Wait, wae dina mengi kasih anune opake nganu iki kipas angin sing gede itu. Nek di Jakarta itu enaknya muni piye? Wes ngono. Nek wong di Jakarta kan mune wang. Suruh memperhatikan, coba keluar sedikit, memikirkan alam. Memikir pikiran kita untuk memperhatikan alam. Langit yang kita ada di dalamnya, di bawahnya ini. Kita kan ada di kolong langit. Kita ini ada di kulit bumi. Sudah dia ya, yang injak bumi ini ya. Orang tahu digatekno saben hari kelingane golek duit wae. Suruh untuk memperhatikan. Dan makhluk yang lain seperti burung tadi. Ternyata semuanya pada patuh. Semuanya patuh. Semuanya taat. Nggak ada yang mau tidak taat. Jika tidak taat, hancur bumi ini. Karena perubahan alam ini semuanya eksak, pasti. Malah itu bisa dihitung tanggalnya. Ditemukan jam semini ada gerhana, pasti. Karena geser-gesernya, putar-putarnya, tidak pernah melanggar sedikit pun. Taat. Itulah tasbih mereka. Nah, sehingga Allah juga mengingatkan dalam surat Al-Quran, surat yang lain. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an aw karhan. Kamu ingin mencari agama apa lagi selain Islam?
Falahu aslama, semuanya itu Islam. Semuanya itu tunduk. Islam itu hanya tunduk. Falahu, mangko pada dia Allah aslama, menyerahkan diri, tunduk. Man fis samawati wal ardi, langit-langit kon gerhana manut, kon muder manut. Sengenge ngalor 33 derajat lintang utara, mangsa udan ngalor. Lihat jenengan kalau di desa saya itu Gunung Sindoro kelihatan. Oh, srengenge ini lagi nang lore Gunung Sindoro. Nanti kalau sudah 33 derajat lintang utara, berhenti dia, tidak mau bablas ngalor, geser ngidul. Nanti musim kemarau nang kidul Gunung Sindara. Kalau sudah 33 derajat lintang selatan, berhenti dia, geser ngalor. Begitu taatnya alam ini bertasbih. Maka Allah ingatkan di sini, kamu pengen mencari agama yang lain lagi apa selain Islam? Padahal semuanya pada Islam. Man fis samawati wal ard, tau'an au karahan. Dia sukarela atau enggan, tapi harus taat. Wong kafir sing ora gelem karo ibadah Gusti Allah, selajan dia merekangkang kepingin hidup 1000 tahun, mangsane mati harus taat, mati dia. Nah ini Bapak Ibu, alam ini lagi mengingatkan itu. Maka agama kita dinamai agama Islam, bukan agama dengan pendirinya. Dinamai agamanya bukan karena pendirinya, atau bukan juga karena tempat di mana agama itu lahir. Agama Islam bukan agama Mekah, bukan agama Muhammad, tapi agama yang lain, agama Hindu karena tumbuh di Hindia. Nah, agama Buddha karena pendirinya namanya Siddhartha Buddha Gautama. Namanya agama Konghucu, pendirinya Kongfucius. Nama Kongfucius, Cina. Nah, agama Kristen karena ada nabi, muridnya Nabi Isa namanya Kristus. Nah, agama Yahudi karena anaknya Nabi Yakub ada yang namanya Yahuda. Agama Islam tidak berkaitan dengan nama pendirinya, tidak berkaitan dengan tempat di mana ia lahir. Menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah sebagaimana alam yang lain pada aslama. Kita cocok sudah masuk agama Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai mati kecuali tetap ngurungkebi pasrah sumarah dalam agama Islam. Kita sudah di Shiratal Mustaqim. Nah, alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang masih hidup tapi belum lihat jalan yang lurus. Kita ajak. Nah, ini mengenai alam. Mengenai alam pun bertasbih. Nah, apa sih jenis tasbih jani? Tasbih. Tasbih itu dari kata sabah. Kalau mau buka teng kamus tasbih, sampean ibu-ibu, bapak-bapak pernah bertasbih? Berapa ucapan tasbih? Nah, tasbih subhanallah, nek tahmid, nek takbir, nek istighfar, nek hauqalah. Nah, itu nama. Nah, tasbih itu ucapan subhanallah. Nah, maknanya artinya itu mensucikan Allah. Allah itu maha suci dari segala kekurangan yang tidak layak bagi dia. Maha suci. Allah itu maha suci, nggak ada yang kurang. Jadi begitu maknanya. Jadi Allah itu maha suci, bertasbih. Maka kita disuruh bertasbih setiap sholat paling enggak 33 kali 5. Berapa itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu arti tasbih. Nah, kalau alam-alam semuanya tadi bertasbih,
Yang ngerti tasbihnya hanya Allah. Di sini kan disebut tadi, kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Tasbihnya langit kayak apa, tasbihnya kewan-kewan kayak apa, Allah yang maha tahu. Kita tidak mengerti cara mereka bertasbih. Tapi semuanya mereka itu memahasucikan Allah, manut karo Gusti Allah. Nah, tasbih kita gimana? Tasbih kita itu gimana? Nah, di sini ada kata-kata keutamaan kalimat tasbih. Nah ini, jadi kalau tadi kewan akhlak umar pada tasbih kabeh, kita juga makhluk harus bertasbih. Wong awake dhewe duwe akal lho, wong kewan-kewan wit-witan wae padha tasbih manut karo Gusti Allah, awake dhewe sing duwe akal kok ora gelem melu tunduk manut. Kan bodoh sekali kita. Kalau tidak mau bertasbih, wong sing benda-benda mati aja bertasbih. Mereka memahasucikan Allah, manut karo Gusti Allah. Nah, maka kita makhluk yang berakal, makhluk yang punya rasa, makhluk yang bisa berpikir. Ini mestinya lebih bertasbih dari benda-benda yang mati yang Allah sebut juga bertasbih. Nah, ini alhamdulillah. Maka wong Islam ini aslinya wong pinter-pinter karena bang berpikir. Nah, keutamaan bertasbih apa? Nah, keutamaannya bertasbih. Nah, niki hadis riwayat Muslim. An Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalam ilallahi arba. Nah, niki keutamanya bertasbih. Kita bertasbih muni subhanallah subhanallah. Ahabul kalam, ucapan sing luwih disenengi marang Gusti Allah, ucapan sing luwih disenengi marang Gusti Allah iku ana papat. Nah, boleh dicatat di dalam hati. Yang tidak nyatat pakai pulpen, pakai HP, dicatat di hati kita masing-masing. Ucapan sing paling disenengi marang Gusti Allah papat warnane. Hadis sahih riwayat Muslim. Siji napa? Subhanallah. Nah, ibu bapak kepengin ora disenengi karo Gusti Allah. Ibu-ibu, ana sing ngantuk ora dae? Ora ya. Mboten nggih, Bu? Mboten. Kita ngucap tapi Allah bikin suka sama kita. Adalah ucapan subhanallah. Maha suci Allah. Allah bikin suka sama kita. Kalau kita disukai sama yang mencipta, apa gerangan yang terjadi kemudian? Lagi disayang sama orang tua aja kita senang. Disayang dengan pimpinan kita senang. Disayang kepada penggede kita senang. Apalagi disayang oleh pemilik jagat Rabbul Alamin. Adalah suasana yang luar biasa. Hanya mengucap. Kan nggak banyak modal ya orang mengucap. Muni subhanallah. Berapa suku itu? Subhanallah. 4 suku aja. Berapa kita lisan kita mengucap itu yang Allah bikin jadi suka. Subhanallah. Maka mari sama-sama. Nanti akan ceritakan saya. Ucapan subhanallah bisa nyelamat ke. Karena ucapan Allah dalam kondisi yang lagi kejepit bisa menyelamatkan kita. Nanti kalau ada waktu tak cerita nih. Tak terus ke hadis niki. Sing nomor loro napa? Walhamdulillah. Gampang napa? Gampang alhamdulillah. Pol gampang wong sampeyan sembahyang mesti muni alhamdulillahirabbil alamin. Mana ale sembahyang ping 17 mendina paling sedidik. Urung ditambah salat-salat sunnah. Berapa berat tahmid kita? Nah, nomor 3 la ilaha illallah. Itu ucapan-ucapan yang disayang sama Allah. Nomor 4 wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa ya? 4 ya?
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Bacakan banyak berzikir dengan itu. Allah bikin suka. Ujung hadis bilang begini, la yadhurruka bi ayyuhinna bada'ta. Tidak berdosa, tidak mengapa dari mana kamu mulai. Dimulai la ilaha illallah dulu boleh, subhanallah dulu boleh, alhamdulillah boleh, Allah akbar boleh. Tapi ucapan itu adalah bikin Allah sayang sama kita. Gampang apa gampang? Cuma yang tidak bikin gampang itu nafsu. Nafsu sama kita ini. Kita itu punya nafsu 4 menurut Imam Ghazali. Sing siji tok sing ngajak kebaikan. Sing telu niku cenderung brengsek. Ini menurut Imam Ghazali kalau mengkaji tentang tasawuf, ilmu rasa, ilmu hati. Nah, ini, tapi nanti kelamaan. Saya pengen cerita mengenai itu subhanallah itu. Nah, niki yang sing kadang-kadang marai abot itu nafsu. Kita lebih seneng ngomong-ngomong yang lain-lain yang tidak manfaat ketimbang ngomong-ngomong yang bikin Allah jadi suka. Padahal enteng aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih. Itu mengagungkan Allah. Bon siji mawon. Tasbih itu bagian dari zikir. Zikir lisan. Tasbih itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Ada satu pertanyaan ini dari sahabat. Ibu-ibu ya. An Abdillah bin Yasar. Qala inni atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dari Abdullah bin Yasir datang seorang kepada Nabi. Faqala, lalu orang ini nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat alaina." Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam yaitu amal-amalan sunnah, ono ngaji, ono dzikir, memakai, ono maca Quran, ono mlebu assalamualaikum, ono ketemu kancane guyu, ono pokoke amal-amalan sing diparengake karo agama. Niku kata sangat ke Rasulullah. Amal-amalan itu banyak sekali yang mesti kami jalankan. Ulah kami temen ya muni subhanallah ya. Orang ngobri temen dong arep ngopo-ngopo kon maca kalimat. Maka ini pertanyaan berikutnya. Maka mana yang mesti kami pegang setelah menunaikan yang wajib? Sing sunat ke pola kaya Rasulullah. Lah ngapa-ngapa sunat pola kaya utama-utama. Tapi mana yang lebih utama? Setelah saya melakukan yang wajib itu sing paling dhuwur dhewek niku napa Kanjeng Nabi kula pengen nglakoni sunah sing alah peng-pengan. Sakwise sing wajib salat, zakat, poso dan sebagainya wis tak lakoni. Yo yang kepengin nglakoni sing sunah, sing peng-pengan dhewek niku napa Kanjeng Nabi. Nah, jadi wong sahabat niku nek takon niku berbobot. Jadi takon kudu sing ecek-ecek. Takon niku sing berbobot. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendika, nah niki hadise, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wa jalla. La yazalu, hendaklah terus menerus, ojo pegot, ojo pot, ojo leren, lisanuka lisanmu radban teles min dzikrillah, nyebut namane Gusti Allah. Aja nganti aja kasih pedot anggone terus nelesi lisane mergo nyebut asmane Gusti Allah. Bali saka ngaji tekan omah alhamdulillah, tekan omah waras ora napa-apa, awak waras sehat, iso nek tangi muga-muga bisa nyambut gawe meneh alhamdulillah. Zikir sebanyak-banyaknya. Dimanapun dan kapanpun. Ibu-ibu yang menstruasi nggak apa-apa muni subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah Allahu akbar. Karo masak karo goreng apa-apa subhanallah walham. Insyaallah masakane dadi enak ku bapak-bapak enek wala nggih. Nggih. Bapak-bapak juga iya, saya juga iya sambil macul. Saya kan orang tani, macul ya macul. Subhanallah, alhamdulillah. Kadang-kadang pakai itu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Masya Allah. Terus ila akhir itu, Masya Allah. Nah, niki mengenai zikir. Nah, niki akan cerita saniki. Nah, ada judul cerita diselamatkan karena rajin bertasbih. Nah, ini cerita diselamatkan dari bahaya yang mesel tinggal mati nih tok. Gara-gara seneng tasbih terus diselamatkan. Siapa dia? Pernah dengar ceritanya? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus niku salah satu utusannya Gusti Allah. Rasulullah. Nah, dia ditugas untuk berdakwah kaya dini nabi-nabi liyane. Agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya iki makanya cerita anak edan iki. Ayo nyembah Gusti Allah, aja nyembah bumi langit. Saniki sik ana sing nyembah bumi, nyembah langit, nyembah srengenge kaya agama Shinto. Matahari, agama Zoroaster menyembah geni. Api itu disembah-sembah. Namanya nyembah apa meneh gambar. Hong wilahing sekar bawana langgeng. Hong wilahing. Apa nyembah apa kae bro ngerti. Masya Allah melas menurung bro petunjuk Gusti Allah. Nah, Nabi Yunus mengajak kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah. Berapa jumlah penderekan Nabi Yunus? Mboten sakmene jiro lupat mon 7 wong lanange 8 wadane pira ya semene. Ngalah. Kok sedhik Nabi Yunus niku diutus karo Gusti Allah, umate cacahe 100.000 ponjol. Lah ngertine Pak Musbihun. Nah, sing ngabari Quran wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Surat Shofat ayat 147. Wa arsalnahu lan ngutus sapa ingsun Gusti Allah marang Nabi Yunus ila mi'ati alfin marang 100.000 wong aw yazidun ponjol. 100.000 niku pira? Salun-alun ono nek kebek ae 100.000 kula 10.000 wis kebek semono. Nah, tentu mendakwahi orang sebanyak ini nggak gampang. Mendakwahi wong seruni gerong pira cacahe wis semangat ngaji wong 10 tok. Ya wong 8 tok ya. Padahal sak RW kan wong Islam kabeh akeh ya. Sing udah Islam wong pira bisa jadi. Nah, Nabi Yunus 100.000 ponjol. Wah, nggak gampang itu. Bagaimana caranya ya? Wis cara niki nganu lebar ngaji ana wedangan. Wedangan ya urung mahal ngerti. Urung manjur. Engko nek lebar ngaji kok didumi dhuwit. Oh, wah ya gur seneng nampa dhuwit tok ngajine ora. Lebar ngaji kok ana snack-snack. Lebar Jumatan ana sedekah Jumat. Ya sing Jumatan ya gur iku-iku juga. Wis sudah diikhtiari oleh Nabi Yunus. Neng umatnya tambeng. Nabi Yunus niku kesel, jengkel bukannya marah, tambeng temen. Lalu Nabi Yunus meninggalkan mereka, hijrah di daerah lain. Dalam keadaan marah Nabi Yunus itu. Kok tahu Pak Musbihun? Tahu karena Allah mengingatkan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ingatlah cerita Dhunnun, yaitu Nabi Yunus. Idhahaba dia pergi belum dapat izin Allah, mughadiban sambil dia marah, dongkol. Wala wong suwune diajak ngaji semangat wong 8 tok. Dongkol ini. Lebar ngaji ora dilakoni malah. Ukur gawe bungen tuwa mlebu kene mlebu ngene tok. Alah, jengkel. Niku kula mboten ajeng jengkel mung pedak di pangan unjar kaya Nabi Yunus. Nah, dan ingatlah ketika Dhunnun yaitu Nabi Yunus itu
Dzahibun idzahaba, dia pergi, mughadiban, ghadab, dalam keadaan marah, kesal. Nah, diceritakan dalam Al-Quran itu, lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, nunggang kapal, nunggang perahu, nunggang kapal, kakean penumpang. Mungkin kapalnya layar ya, kapal kayak zaman saniki kapal mesin zaman biyen. Kakean penumpang, wis nang kapal oleng, kudu ana sing dicemplung, kudu ana sing lunga sakene. Lah, gimana caranya untuk nyemplungke? Ora do gelem kabeh kok, wong kon mati nang laut. Wo sepakat dianake undian. Wa inna Yunus laminal mursalin, iki Gusti Allah sing critakna. Gusti Allah hoak. Quran itu udah jaminan itu minallah, kalamullah, takallama bi haqiqah, bi sautin wa harfin. Samahu Jibril, summa balaghu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran, kalamullah. Wa inna Yunus laminal mursalin. Nabi Yunus itu masuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza abaqa ilal fulki, tatkala dia naik fulk, yaitu perahu. Idza abaqa ilal fulki al mashhun. Idza abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus masuk kapal di situ, kekabotan penumpang. Piye caranya kemudian supaya harus ada yang lungo dari itu supaya kapalnya tidak kerem? Maka lalu diadakan undian. Fasahama fakana minal mudkhadin. Maka sepakat penumpang kapal itu mengadakan undian. Tapi Nabi Yunus kalah undian. Dikocok ini bukan ditulisi sing dicemplungna, kabeh orang muni kabeh ditulisi sing dicemplungna, kabeh ana tulisane muni sing ora kocok itu sing muni cemplungan siji tok wong kocok niku terus gelar cukup sing muni tulisan muni sing dicemplungna Nabi Yunus. Orang-orang itu pada percaya, orang alim kayak gitu masa akan jadi korban. Diulang lagi. Kocok-kocok gini. Cukup meneng kalau wong-wong de apa yang wudu alhamdulillah. Nabi Yunus dene nyong maning. 3 kali dikocok sama, akhirnya bener. Nabi Yunus harus dicemplungno. Dicemplungno itu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian begitu dicemplungno dari laut itu, dalam kisahnya beliau ditelan ikan persis setelah beliau jatuh ke laut. Jadi langsung ditampani iwak, mboten kasih kenong banyu. Para penumpang kapal melihat kisahnya begitu. Coba bayangkan, begitu dontalke lap, walah langsung pangan ujar gede. Walah, nek kula jenengan nudu Nabi muni dadi tai urang. Masya Allah. Persis begitu jatuh ke laut, langsung persis ditampani ikan. Sehingga peristiwa itu dilihat oleh para penumpang kapal. Sadis banget ini lautnya ini. Udelep. Beliau ditelan, dibawa masuk ke dasar laut. Penjara mana yang lebih dahsyat dari penjaranya Nabi Yunus? Penjara di dunia masih bisa liha-liha. Itu para orang-orang yang gede-gede itu kalau penjara malah main HP, bisa ngirim apa-apa. Penjara Nabi Yunus wis nang jero laut, nang jero weteng unjar mening. Gelap di atas gelap. Masya Allah, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Allah kisahkan, fanada fidzulumat, dia memanggil Tuhan dalam tumpukan kegelapan itu. Nah, ini surat Al-Anbiya. Berapa lama ibu bapak Nabi Yunus di nang jelone weteng itu dikisahkan? Pendapat yang masyhur selama 3 hari. Tolong dino gre, pirang dino mati, tolong dino. Tapi kehendak Allah begitu, ada yang mustahil.
Kira-kira bayangan kita akan berapa persen lagi punya harapan hidup selamat? Istulung nang jero ngono dina suwengi nang peteng ngono. Prigi ki gak mencari solusi. Gimana? Allah tidak sia-siakan amalan hambanya, yaitu Nabi Yunus adalah hamba Allah yang rajin bertasbih. Nabi Yunus rajin bertasbih, mensucikan namanya, dan selalu berusaha memurnikan semua ibadah hanya kepada Allah. Nah, dan karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus karena rajin bertasbih. Masya Allah. Bertasbih dalam kondisi lapang. Kalau jenengan kayak lapang, sehat, banyak bertasbih. Bukan hanya ketika susah saja. Apa Nabi Yunus itu tasbihnya dengan jero weteng itu? Boten. Andai bukan ahli tasbih, Nabi Yunus diceritakan Gusti Allah akan tetap ada di perut ikan sampai hari kiamat. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan dalam keadaan tercela. Ditelan ikan dalam keadaan tercela, di penjara, dalam kegelapan super gelap. Wis nang dunya bene ora ana lampu, dumumukan ora karo-karuan. Wis nang jero banyu, iki nang jero wetenge unjar. Masya Allah, unjar. Iki bahasa kali beber. Masya Allah. Andai bukan ahli tasbih, Yunus akan tetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ini. Falaula annahu kanal musabbihin. Andai dia itu bukan dulunya ahli tasbih, lalabitha fit batnihi, dia akan tetap dalam batan perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat dibangkitkan ini. Nah, ini gunanya bertasbih. Kapan Nabi Yunus bertasbih? Apa dong lagi kesusahan tok? Boten ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu saat normal, kayak niki ada niki aman ora apa-apa, ndang kerep bertasbih. Engko nek lagi kesusahan, Gusti Allah janji, ta'arraf ilallahi firraha. Kenalilah Allah ketika kita lapang kayak gini. Ya'rifka fis syiddah. Allah bakal mengenal kamu tatkala kamu dalam kesusahan. Nah, begitu kita kenal dulu sama Allah, nanti Allah akan mengenali kita dalam kesusahan. Ini hadis sahih. Maka sudah saatnya kita sekarang tidak membiarkan diri kita untuk ketika kita lagi kayak gini-gini banyak bertasbih. Nanti tatkala kita dalam kesusahan, terjepit dalam, karena hidup ini kan kayak roda ya. Kayak roda, kadang di atas nengkreng, kayak Pak Jokowi ke tahun 2004 kan lagi nengkreng. Nah, orang ngerti kok selebari kayak apa, nggak ngerti. Muter, orang hidup kayak gitu. Nah, tatkala ada di bawah, nah, kayak Nabi Yunus itu, nah, maka Allah akan mengenal dia di langit di sana gitu. Kan bisa dilogikan gini. Nah, bisa dilogikan gini. Penduduk langit kan kayak nek dong lagi susah kayak terus mere-mere mengkamkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus membayang apa-apa. Penduduk langit gini, lah kayak sing apa kayak dengarin temen celuk-celuk. Orang dikenal kan penduduk langit. Nah, maka kita kenali penduduk langit tatkala kita omber kayak gini. Nanti tatkala kita susah, tatkala kita dalam kondisi tidak baik, disakit, kurang duit, dodolan sepi dan macam-macam, anak wis tetek bengek lah, rewel dan seterusnya,
Allah akan mengingat kita. Penduduk langit akan tahu, oh itu biasa manggil kita, biasa dia mengingat kita, maka ditolong dia. Nah, orang tahu dong akan omber, orang tahu kelingan. Memang langit kan olah dengarin temen kayak celuk-celuk. Logikanya gitu. Nah, itu Bapak sudah mengantarkan kita cerita Nabi Yunus sampai jam 9 kurang 5 menit. Selesai sudah ceritanya. Jadi dimulai dari alam pun bertasbih, kita harus banyak bertasbih. Tentunya fungsinya bisa seperti Nabi Yunus karena suka bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadikan lisan kita basah dengan menyebut asma-asma Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan. Nah, udah pinter semua.